Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pertemuan kedua di Zoom meeting ini ya. Saya sangat senang sekali baru bisa berkesempatan untuk melaksanakan Zoom meeting. Mungkin kita agak lama sedikit, tapi nggak sampai 4 jam. Lamanya nggak sampai 4 jam ya. Cuma sebentar. Oke. Sehat semua anak-anak? Alhamdulillah Sehat Pak. Ya, ada KBM lagi bentar lagi. Tidak ada KBM lagi? Udah ada Pak. Ada, oke. Udah ada Pak. hari ini udah ada. Sekali lagi ya. Oke, sekarang Pak Ica mau menerangkan pertemuan pertama kita. Ya, dari tugas-tugas yang udah pernah Pak Ica kasih, nanti saya akan memberikan apa keterkaitan antara tugasnya kita yang sudah kita lakukan dengan keterkaitan materi yang akan kita jalani selama kursus kali ini. Baik, untuk kelas 10 MIPA 3, nama kelasnya apa ya? Saya lupa nama kelasnya apa. Asgard Pak. Oh, ya. Jadi begini, anak-anak ya. Saya akan coba membagikan share. Oh, nggak usah. Sebentar. Oke. Sebentar. Baik, anak-anak. Pertemuan kita di semester 1 ini sambil dicatat juga tidak apa-apa. Pertama ya, kita akan bertemu dengan namanya nanti masalah ekonomi, prinsip ekonomi, sistem ekonomi, paradox of value yang kemarin saya berikan di WA group. Itu ada namanya paradox of value. Kemudian ada namanya mazhab ekonomi. Saya akan bermain di bab 1 dulu ya, tentang namanya sistem ekonomi. Baik, ekonomi yang sudah Anda mengerti di beberapa buku ya, bahwa inti dari ekonomi itu bagaimana cara siswa-siswa kelas 10 MIPA 3 itu memenuhi kebutuhannya. Paham ya? Jadi ada namanya kebutuhan. Kebutuhan itu adalah menjadi hal penting yang harus dan yang wajib Anda penuhi. Salah satunya adalah kebutuhan Anda untuk makan atau minum. Ya. Sehingga nanti dalam ilmu ekonomi Anda harus berjuang, Anda harus berusaha agar bisa memenuhi kebutuhan tadi antara makan dan minum. Itu yang paling simpel. Saya punya HP nih, Bagaimana cara saya bisa mendapatkan HP ini? Jadi saya harus punya uang. Bagaimana cara saya punya uang? Maka saya harus melakukan aktivitas ataupun pekerjaan sehingga saya bisa dibayar, saya bisa membeli HP saya. Paham sampai sini ya? Ngerti ya? Itu ilmu ekonomi. Nah, ya, sekarang yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi masalah ekonomi? Kamu pengen beli HP ini, pengennya, tetapi uangmu, mohon maaf, tidak nutut. Jadi harga HP-nya lebih tinggi dari kapasitas Anda untuk bisa membeli HP. Itu menjadi masalah ekonomi. Paham ya? Di sini ya. Intinya ada namanya kelangkaan. Apa yang langka? Uangnya Anda tidak cukup untuk bisa beli HP. Itu namanya kelangkaan. Kalau karena langka, maka HP bagi Anda itu harganya sangat mahal sekali. Paham ya? Berarti ya? Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, jadi kelangkaan itu adalah, catat ya, kebutuhannya lebih besar daripada alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhannya tadi itu adalah uang. Kebutuhannya tadi adalah HP. Sambung. Oke, ya, lanjut. Nah, sekarang kebutuhan. Tadi Anda dihadapkan oleh kebutuhan, bagaimana cara untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Itu dengan cara bekerja dan sehingga bisa menghasilkan uang. Nah, sekarang saya pindah lagi. Berikutnya. Di dalam bab 1 nanti itu juga ada yang namanya opportunity cost atau biaya peluang. Opportunity cost atau biaya peluang. Ya.
Ini mohon maaf yang wajahnya tidak muncul tolong dimunculkan ya, karena saya juga buat laporan ini untuk akreditasi sekolah. Jadi mohon dimunculkan juga ya, misalnya saya harus laporan juga nanti ya. Monggo yang belum muncul, Mbak Tiara Rizka, Aktar, dimunculkan dulu wajahnya. Sudah. Inilah banyak sudah wes. Oke. Jadi saya ulangi lagi. Di bab 1, materi kedua, materi berikutnya ketemu namanya opportunity. Ini kalau di teori Anda baca opportunity cost, biaya peluang, biaya kesempatan. Saya kasih tahu prakteknya. Sekarang Anda melaksanakan pembelajaran daring bersama Pak Ica. Ada sesuatu yang hilang? Ada kesempatan yang hilang? Ada apa? Anda tidak bisa melaksanakan KBM di kelas di SMA 1. Jadi ada yang hilang di sana. Paham ya? Ada waktu yang hilang karena kita sedang melaksanakan pembelajaran online. Jadi opportunity cost itu definisinya adalah biaya yang harus dikorbankan atau direlakan karena kita memilih biaya yang lebih baik menurut kita. Nyambung? Ngerti? Ya? Ya Pak. Nah, jadi saya ulangi lagi. Nah, jadi opportunity cost ya, atau biaya opportunity cost atau biaya peluang itu adalah biaya yang harus dipilih karena kita mengorbankan yang lain. Anda terlahir cuma satu orang, maka pada saat ini waktu Anda adalah bersama dengan Pak Ica. Ada yang hilang apa waktu dengan yang lain ataupun bersama dengan keluarga yang lain karena Anda memilih sekarang baca dengan Pak Ica. Nah, itu namanya opportunity cost. Berikutnya, contoh opportunity cost. Besok setelah lulus dari SMA 1, ada pilihannya. Anda ingin kuliah atau ingin bekerja. Kalau Anda memilih bekerja, berarti Anda mengorbankan yang kuliah. Itu opportunity cost-nya adalah kuliah. Kalau Anda memilih kuliah, berarti Anda tidak bekerja. Berarti Anda tidak mendapatkan uang. Paham sampai sini konsepnya? Ya? Paham ya? Anggukkan kepala kalau paham ya. Tuh. Nah, saya lihatkan lagi di sini, anak-anak. Berikutnya, ada namanya prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi. Oke, saya gambarkan dengan simpel. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu apa? Kalau ingin dapat ikan yang besar, jangan pakai umpan yang kecil ketika memancing. Ngerti kan pernyataan saya? Kalau ingin dapat ikan yang besar, jangan menggunakan umpan yang kecil. Jadi implikasi dalam teori bisnis tentang prinsip ekonomi adalah kalau kita ingin dapat untung yang besar, maka biaya yang dikeluarkan harus tertentu. Ya, kalau kita ingin dapat untung yang besar, biaya yang dikeluarkan harus biayanya harus tertentu, tidak ada biaya terkecil. Kalau kepingin mendapatkan biaya paling kecil, maka keuntungannya harus tertentu. Ya. Kenapa? Ya. Jadi saya tidak mengajarkan kepada Anda bahasa yang ada di prakteknya adalah benar memang. Kalau ingin dapat keuntungan besar, biayanya terkecil. Betul Pak, itu prinsip ekonomi. Benar. Tetapi itu secara pendidikan itu salah karena mengajari Anda untuk menjadi tamak secara ekonomi. Paham ya? Menjadi rakus, tidak boleh. Maka harus gunakan kalimat begini. Dengan biaya tertentu, keuntungan maksimum. Dengan biaya minimum, keuntungannya tertentu. Nyambung? Ya? Nanti Pak Ica juga akan beli rekaman ini. Hasil rekamannya nanti akan Pak Ica share. Kalau yang tidak nutut dari pertemuan pertama nanti ya. Jadi
Anda bantu saya juga sambil nyatet ya, nanti cocokkan juga ya. Lihat dengan video. Oke. Saya jelaskan lagi. Itu prinsip ekonomi. Motif ekonomi. Motif ekonomi ada 3. 1. Motif berbuat sosial. 2. Motif mendapatkan penghargaan. 3. Motif mendapatkan keuntungan. Jadi sosial, penghargaan, sama keuntungan. Nah, dalam buku Anda, dalam literasi Anda yang lain, bahwa motif ekonomi nomor 1 adalah keuntungan, nomor 2 adalah penghargaan, 3 berbuat sosial. Oke, sekarang itu bahasa praktek bisnisnya saya kasih tahu ya. Kamu tahu perusahaan Unilever yang namanya Lifebuoy? Tahu Lifebuoy? Sabun Lifebuoy tahu? Tahu ya? Nah, Tahu nggak? lihat iklannya Lifebuoy. Pasti gerakan cuci tangan gratis atau menjaga kesehatan. Betul ya? Tujuannya apa? Biar para konsumen tidak mengalami gangguan kesehatan. Karena apa? Itu bentuk care-nya Lifebuoy kepada konsumen. Jadi ada pesan tersirat. Jika dia menggunakan gerakan cuci tangan gratis, kayaknya apa? Dia bagi-bagi Lifebuoy, nanti udah bagi-bagi Lifebuoy-nya terasa, bener ini sangat bermanfaat. Kayaknya apa? Orang akan beli Lifebuoy semua. Nyambung? Ngerti ya? Nah, kamu lihat lagi iklannya Unilever sekarang selama Corona. Yang dikeluarkan paling banyak adalah sabun. Tapi bahasa iklannya adalah bahasa yang tidak pernah bilang harganya sabun Lifebuoy. Nggak pernah kan ya? Jarang kan ya? Tapi apa? Bagaimana manfaat sabun Lifebuoy untuk kesehatan masyarakat itu yang menjadi penting. Poin utama itu namanya motif sosial. Meskipun nanti ujung-ujungnya pada motif mencari keuntungan. Jadi sosial, penghargaan, dan keuntungan. Paham ya anak-anak ya? Nanti ya. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi. Ada berikutnya. Pertemuan pertama yang lalu kita belajar namanya Anda tak suruh meresum tentang paradoks marketing. Ya. Paradoks itu suatu peribahasa dalam bahasa Indonesia yang namanya adalah pertentangan. Paradox of marketing. Jadi begini. Semakin gratis, semakin untung. Semakin gratis, semakin untung. Sebentar, Sabrina Wijaya, tolong di-on-kan wajahnya. Sabrina Wijaya. Oke, bagus. Nah, paradox marketing kemarin, semakin gratis, semakin untung. Nih, kita lihat Zoom ini. Kita nggak bayar bayar pulsanya toh. Tetapi Anda bisa melihat sendiri masa COVID-19 ini, aplikasi Zoom keuntungannya luar biasa sekali. Dipakai oleh hampir seluruh dunia. Itulah namanya paradox of marketing. Ya. Sekarang kalau paradox value, Pak, apa Pak? Paradox of value, Pak. Paradox of value adalah atau konsep antinomi nilai. Nanti akan saya share pada Anda saya kasih emas sama saya kasih air. Anda saya kasih emas, saya kasih air. Ketika Anda haus, mana yang paling bermanfaat? Anda minum emas atau minum air? Apa jawabannya? Air, Pak. Air. Paham ya? Itu namanya paradox of value. Hati-hati. Saya kasih lagi. Hemat pangkal kaya. Betul itu. Bahasa SD. Betul. Kata ketika SD, ya betul makna. Nah sekarang, kalau seluruh orang dunia berhemat, apakah Indomaret itu akan laris? Enggak ya? Enggak. Paham kan ya? Itu namanya paradox of value. Ya, ngerti ya? Ada pertentangan. Nah, jadi nanti pertemuan kita mudah-mudahan kita waktunya nanti banyak nanti ya. Saya akan mengajari memecah logika Anda dengan hal yang seperti itu. Nah, ini contohnya sekarang. Saya akan cerita masa COVID-19 ini ya. Pemerintah ini dalam masa COVID-19 ini sampai bulan September ini menggelontorkan dana hampir sekitar 700 triliun rupiah. 700 triliun rupiah. Anda bisa membayangkan sebesar apa uang 700 triliun rupiah ini?
bisa kan ya, saya kasih tahu. APBN-nya Indonesia, kekuatannya uangnya Indonesia itu adalah 6.000 triliun rupiah. Berapa tadi? 6.000 triliun rupiah. Kena COVID yang dikeluarkan pemerintah itu 700 triliun rupiah karena kena COVID. Kenapa kok sampai dikeluarkan 700 triliun rupiah? Itu dibagikan kepada masyarakat, kepada Anda, kepada saya, kepada bapakmu, kepada ibumu, kepada nenekmu, kepada kakekmu, ke seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, biar orang dapat uang. Paham nggak ada ini? Ngerti? Ketika dia dapat uang, dia disuruh jajan sebanyak mungkin. Suruh jajan sebanyak mungkin. Biar apa? Biar ekonominya bergerak. Catat itu. Itu namanya men-trigger ekonomi, men-trigger, TRIGER, men-trigger ekonomi. Jadi jangan kaget bentar lagi kalau mungkin orang tua Anda, sepupu Anda, kakek Anda, ataupun saudara Anda, ataupun Anda sendiri tiba-tiba dapat uang banyak, ada yang dapat bantuan beasiswa, itu Anda disuruh jajan, jangan disimpan nak uangnya nak, jangan disimpan, jajano, ya, jajano sebanyak mungkin biar ekonominya bergerak. Makanya kemarin saya di waktu di SMA 2 kemarin kasih tugas ke anak kelas 10 apa? Tak suruh apa? Nge-review produk, jajan semua kan, artinya apa yang terjadi di situ ya? Salah satu men-trigger. Tapi Anda tidak saya suruh itu. Nanti Anda punya tugas lain dari saya, ya. Tunggu saja pokoknya. Nanti ada tugas yang paling seru lagi nanti. Ya Anda nanti. Saya lanjutkan lagi. Men-trigger ekonomi 700 triliun rupiah. Listrik gratis. Ya, listrik gratis. Tapi bukan orang-orang itu tidak bayar listrik, tapi listriknya dibayar sama negara, dibayar sama APBN. Kasihan berarti Pak, PLN Pak, enggak, PLN tetap bangkit, tetap ada. Nah, kemudian tapi berikutnya masuk ke namanya kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan. Ini yang paling penting anak-anak, jenis kebutuhan. Kebutuhan menurut intensitasnya waktu SMP dibagi menjadi 3, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ngerti kamu kan ini, hafal sudah ya? Primer ono sandang, pangan, papan. Ada sandang, ada pangan, ada papan. Nah, saya kasih kekuatan kuncinya, motivasinya saya kasih. Nanti kalau sudah lulus dari SMA saya, sudah lulus kuliah, kalau pengen bentuk bisnis, kalau pengen bangun bisnis, buatlah bisnis yang kehadirannya tidak bisa ditolak oleh orang lain. Orang pasti akan membutuhkan bisnis kamu. Bisnis apa Kak Ika? Bisnis kebutuhan primer. Bisnis apa tadi? Kebutuhan. Bisnis kebutuhan primer. Sandang, pangan, papan. Itu yang tidak terdampak pada corona, pada COVID-19. Kak Ika mulai dari mana Pak itu tidak terdampak? Di lantai Bursa Efek Indonesia, di materi kelas 11 semester 2, dan namanya Bursa Efek Indonesia pasar modal itu harga sahamnya itu masih stabil meskipun kena COVID-19 ini, karena dia bisnis yang masih dibutuhkan oleh orang banyak. Ya. Anda umur 15 Pak, umur 15 ya, 10 tahun lagi Anda umur 25, sudah ada yang menikah, kemudian sudah ada yang bekerja, pasti pengen bangun rumah toh, pasti nyari rumah toh. Maka Anda akan belanja peralatan untuk bangun rumah. Maka mereknya semen Gresik, semen 3 roda, semen Indonesia pasti tetap akan berproduksi. Nyambung? Ya, nyambung ya? Ya. Nanti kalau kamu ke Roxy mana? Roxy Hayamuruk ya, Roxy Jember ya. Yes. Oke. Tapi kalau kamu ke Roxy, nah, Anda lihat di yang hypermartnya Roxy. Anda masuk dari pintu kasir, Anda lihat merek-merek beras di situ. Banyak. Beras 2 putra, beras 2 anak, beras cap kobra, beras apapun itu ya, Raja Wali ya. Itu menunjukkan bahwa mau Anda membuat merek beras apapun, berasnya itu laku. Nyambung karena dia kebutuhan primer. Ngerti? Tanya bapak ibumu, tanya bundamu, tanya ayahmu, 1 bulan itu pengeluaran untuk beli beras, beli gula, itu beli telur itu berapa?
maka bentuklah bisnis seperti itu nanti. Ya, bentuklah bisnis seperti itu, kebutuhan primer. Itu masih bahan yang mentah. Ketika bahan sudah matangnya, makanan. Ini orang-orang milenial semua ini, siswa-siswa saya ini ya. Anda lihat sekarang pertumbuhan kopi-kopi, ya, gerai kopi di Jember, Anda hitung sekarang. Mulai dari SMP 2, dari kampus, kemudian yang terakhir itu sampai Jayamuruk, ataupun di seluruh Jember itu ada berapa? Kopi-kopi yang temanya senja itu. Ngerti? Ya? Yang suka minum kopi, ya, suka minum kopi itu, Anda lihat berapa jumlah gerainya. Bandingkan ketika kamu kelas 6 SD dulu itu, ada nggak namanya kopi-kopi itu? Nggak ada. Karena padahal tuh bonusnya cuma air sama kopi tok, tapi karena packaging yang bagus, karena gelas yang bagus, dia luar biasa. Pertumbuhan kopi meningkat, permintaan kopi meningkat. Nah, karena temanya mereka membangun gerai-gerai seperti senja, saya hubungkan lagi dengan kebutuhan primer tadi di materi pertama, maka permintaan investornya untuk beli, untuk membangun gerai yang bertipe-tipe senja, yang langit, yang nggak ada atapnya, bisa melihat langit itu, yang kadang-kadang ada kabel listrik itu kan ya, di situ kan ya, Anda bisa lihat itu ya, hanya meningkat juga anak. Itulah hebatnya kebutuhan. Ya, jadi pertemuan kita itu dulu sampai apa tadi? Sampai kopi ya hari ini ya pertemuannya. Sampai kopi dulu ya. Tidak usah lama-lama. Nanti kita lanjut. Pokoknya ada perintah dari saya Zoom ya. Jam berapa gitu? Laksanakan. Pokoknya kita fleksibel kok waktunya ya. Nyambung ya. Ya. Nah, kita langsung absen. Oke, saya akhiri dulu untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk Sepupu 3, luar biasa sekali bisa bertemu dengan Anda. Ya, mohon maaf waktu kita memang sangat terbatas sekali. Tapi mudah-mudahan ilmu saya bermanfaat untuk Sepupu 3 SMA Negeri 1 Jember. Terima kasih ya. Saya tutup. Terima kasih. Selamat istirahat. Oke, selalu sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.